wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Sahara. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk diskusi kita pada hari ini yaitu bertemakan tentang tips cerdas memilih kontrasepsi, di mana nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari kedua pemateri kita tentang kontrasepsi itu apa, kemudian tips untuk memilih kontrasepsinya, kemudian manfaat dan jenis dari alat kontrasepsi tersebut, yang nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri kita yang memiliki pengetahuan terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir setelah pemaparan dari kedua pemateri. Langsung saja ibu-ibu semuanya, kita simak penjelasan dari pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kepada Mbak Aisyah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anita atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Aisyah dan ini ada Nah, dari Ibu, apakah ada yang sudah tahu kontrasepsi itu apa? Mungkin ada yang sebagian tahu dan ada yang sebagian tidak tahu ya Ibu. Baik, kita nanti bahas kontrasepsi itu apa. Nah, kontrasepsi itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tips cerdas untuk memilih kontrasepsi itu yang ke-1, sesuaikan dengan tujuan. Sesuaikan pemilihan kontrasepsi dengan perencanaan kehamilan atau penundaan kehamilan dalam waktu tertentu. Yang kedua itu utamakan kenyamanan. Pilih kontrasepsi yang nyaman untuk digunakan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, pertimbangkan perubahan hormon. Nah, beberapa kontrasepsi itu mampu mempengaruhi hormon dan mengubah siklus menstruasi. Yang keempat itu sesuaikan dengan kedisiplinan. Kontrasepsi pil KB itu perlu dikonsumsi setiap hari dan setiap saat. Jika terlewatkan dapat meningkatkan resiko kehamilan. Nah, untuk manfaat menggunakan kontrasepsi diantaranya dapat mengatur kehamilan yang diinginkan. Ibu dan anak juga lebih sehat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan kesempatan pendidikan anak jauh lebih baik dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah atas pemaparan materinya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Devita. Kepada Mbak Devita, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Anita atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julita Amelia Putri sebagai pemateri kedua pada sesi diskusi kali ini. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu belum jenis-jenis alat kontrasepsi itu ada apa aja? Nah, iya itu benar sekali ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis alat kontrasepsi bersama kekurangan dan kelebihannya. Ibu-ibu sudah mendapatkan kertas materinya semua ya? Baik, langsung saya mulai aja. Untuk jenis-jenis alat kontrasepsi itu yang pertama ada pil KB. Nah, pil KB itu pil yang berisikan hormon estrogen dan progesteron sebanyak 20
hari pada waktu yang sama. Untuk kelebihannya itu mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika menstruasi. Dan terus mempunyai kekurangan, dan kekurangannya itu harus diminum setiap hari, kemungkinan terjadi perdarahan pecah. Yang kedua itu adalah IUD. IUD itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim AKDR berbentuk kecil dan terbuat dari plastik berbentuk T yang dilapisi tembaga dan diletakkan di dalam rahim. Nah, ini memiliki kelebihan yaitu praktis dan efektif untuk digunakan, dapat dipakai selama 10 tahun, tidak mengganggu pemberian ASI. Nah, mempunyai kekurangan juga yaitu bertambah darah haid dan rasa sakit beberapa bulan pertama, dapat keluar sendiri jika tidak cocok dengan rahim. Selanjutnya ada kondom. Ya, kondom itu sarung karet tipis penutup penis yang berfungsi untuk menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Nah, untuk kelebihannya itu murah, mudah didapat dan mudah dipakai, terus dapat mencegah penularan IMS dan HIV, tidak mengganggu kesuburan. Terus untuk kekurangannya itu harus selalu memakai kondom baru. Pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat bercak, tingkat kegagalan cukup tinggi. Iya, bocor. Selanjutnya ada suntik KB. Suntik KB itu adalah suntikan berisi hormon untuk menghambat sperma bertemu sel telur. Disuntik setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk kelebihannya itu praktis, efektif dan aman digunakan, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Nah, untuk kekurangannya itu berat badannya bertambah, tidak mencegah IMS dan HIV, kemungkinan terlambat pemulihan kesuburan. Nah, selanjutnya yaitu vaksektomi, itu pemotongan atau pengikatan saluran benih agar air mani tidak mengandung sperma. Nah, untuk kelebihannya itu kontrasepsi jangka panjang, sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tidak mengganggu libido, ereksi dan ejakulasi. Nah, ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mencegah IMS dan HIV, ada kemungkinan infeksi jika prosedur yang dilakukan tidak benar, bersifat permanen dan sulit dikembalikan. Yang terakhir itu ada implan. Implan itu adalah batang kecil berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan mencegah pelepasan telur. Nah, untuk kelebihannya praktis dan efektif, masa pakai itu 3 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, kesuburan cepat kembali setelah pencabutan. Nah, untuk kekurangannya itu harus dipasang dan dicabut petugas terlatih, dapat mengubah pola menstruasi, menyebabkan penurunan atau kenaikan berat badan. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan ya, beberapa jenis alat-alat kontrasepsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Moderator. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devita atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sekarang kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Ibu-ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi? Saya mau tanya, Mbak. Ya, boleh. Silakan ya Mbak, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Desa. Saya di sini dari perwakilan kader Desa Tundung. Izin bertanya Mbak, di sini kan tadi dipaparkan kalau KB itu ada yang KB suntik, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, itu perbedaannya apa ya Mbak? Ya, itu saja ya Mbak. Pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desa atas pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin Mbak ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan dari Mbak Desa tadi. Sebelumnya terima kasih Mbak Desta atas pertanyaannya, bagus sekali. Tadi bertanya perbedaan
KB yang 1 bulan itu kombinasi hormonnya estrogen dan progestin. Dan untuk suntik KB yang 3 bulan itu hanya mengandung hormon progestin aja. Nah, yang kedua itu frekuensi penyuntikannya. Untuk penyuntikan KB yang 1 bulan itu diberikan setiap 4 minggu. Kalau yang suntik KB yang 3 bulan itu diberikan setiap 12 minggu. Apakah dapat dipahami, Ibu? Ya baik, Mbak Aisyah, terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah bisa dapat dipahami oleh Mbak Desta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari dua materi kita. Sekarang kita sudah mengetahui tentang kontrasepsi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kontrasepsi itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk tips cerdas memilih kontrasepsi, tadi yang pertama ada sesuaikan dengan tujuan, kemudian utamakan kenyamanan, pertimbangkan perubahan hormon, dan sesuaikan dengan kedisiplinan. Kemudian untuk manfaatnya tadi ada banyak. Salah satunya itu dapat mengatur kehamilan yang diinginkan. Kemudian untuk jenis-jenis kontrasepsi yang pertama tadi ada pil KB, kemudian IUD, kondom, suntik KB, vasektomi dan juga implan. Nah, dari jenis-jenis kontrasepsi tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Devita dan Mbak Aisyah atas waktu serta pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Nita Samara selaku moderator pamit undur diri. Bila ada kekurangan ataupun kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.